pasti sakitnya si Mas Andri ini, Nyai bilang sakit ya karena nggak sembuh-sembuh, kok terulang lagi gitu. Ya, siapapun yang menjadi diri saya pasti akan tidak terima ya. Cuman itu saya sabar-sabarin sampai dengan ada satu alasan lagi yang tidak bisa saya tolerir lagi. Iya, mungkin karena memang kita perkenalannya singkat ya melalui ta'aruf, dan mungkin juga yang bersangkutan manis di awal gitu. Dan mungkin yang bersangkutan tidak mendapati suatu tujuan yang dia inginkan, yang tidak bisa Nyai berikan, jadi ya dia bertindak destruktif kepadanya. Sedikit menilik yang tadi baru saja kita dengarkan di acara Rumpi ya, Nyai itu tidak suka ya kebohongan demi kebohongan dia lontarkan untuk dengan ditutupi istilah imam. Tadi menyampaikan bengkel tutup, kafe tutup seolah-olah karena Nyai, itu tidak benar. Seorang istri dari yang sekali dan beberapa kali itu meminta cerai karena apa? Dan semuanya karena wanitanya minta cerai itu pasti karena ada something wrong di dalam diri laki-laki itu. Nah, sekarang menarik lagi kamuflase, mendiskreditkan karakter Nyai dengan Nyai pergi menghindar karena dia lebih membela mamanya yang baru sakit itu, dan masa suruh memilih foto newborn. Itu sangat tidak benar. Rasa sakit ini banyak saya lihat teman-teman media yang perempuan pasti bisa merasakan apa yang Nyai rasakan. Ketika suami Anda, kekasih Anda melakukan hal berkali-kali yang membunuh rasa kesetiaan di diri Mbak, Ibu, semuanya gimana? Pada posisi itu Nyai barusan merasakan sakit, yang rasa sakit luar biasa, lahiran normal, yang baru pertama kalinya nggak punya pengalaman sama sekali. Ketidaksetiaan itu dilakukan sepanjang pernikahan. Oke, Nyai maafin. Tapi the golden moment adalah setelah Sultan lahir dilakukan lagi. Dan timingnya saat malam itu ibunya sakit, tapi dia melakukan lagi suatu interaksi ya. Interaksi itu baik telepon, WA, entah bertemu, kan saya udah nggak ketemu lagi nih dengan beberapa wanita idaman lainnya itu. Nah, tapi dia tidak akan, makanya mana ada sih maling aku. Nah, jadi tidak ada alasan ibunya sakit, foto newborn itu enggak, itu kamuflase. Termasuk larangan Nyai sepanjang. Oh iya, dan di jam 3 pagi itu Nyai sudah menawarkan diri. Ayo Pak, Nyai temenin. Enggak usah, lo di rumah aja. Gitu. Sekasar itu. Oh, itu nggak kasar Mbak, itu nggak kasar. Kalau buat Nyai karena udah terbiasa di kasar tuh nggak kasar. Ada yang jauh lebih kasar. Apa tuh? Oh, banyak. Dan nanti itu salah satu materi di persidangan, tidak bisa dibuka di floor ya. Ketika masih pacaran pun dia melakukan itu. Nyai maafin. Oke. Terus Nyai, karena Nyai itu selalu apa ya, memaafkan dan akhirnya terjadilah Nyai menggelar persepsi, Nyai balas ya supaya nanti yang dari pihak yang sana tidak sakit hati. Iya, kurang lebih 90 sampai 95 itu Nyai persen. Yang 5% sampai dengan 10% itu Mas Andri. Berarti mah ya mungkin makanya sebenarnya Nyai mau tanya jawab tuh saya juga nggak sampai hati ya, karena gimana ya, bisa ditarik kesimpulan benang merahnya adalah semua yang Nyai lakuin karena cinta. Nyai tanya jawab tuh saya nggak tega gitu. Nyai menyampaikan apa adanya yang dilakukan oleh seseorang yang pernah Nyai cintai.
gitu. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan semuanya kayaknya ini nggak bisa untuk saat ini, kan ini udah banyak sekali juga informasi-informasi yang bisa kita sharing gitu. Jadi nggak bisa untuk semuanya sekarang, karena ya jangan sampai materi persidangan dibuka di soal ini gitu. Kalau melihat Baby Sultan, iya, cuman kalau melihat karakter yang amat sangat tidak bisa dirasional, nggak bisa masuk akal, dan juga pengkhianatan yang tidak hanya terjadi sekali dan satu wanita, jadi mungkin ada indikasi lebih dari satu wanita, ya, tidak bisa, karena prinsipnya suatu hubungan suami istri itu harus setia, karena dia tidak menganut paham yang poligami dan lain sebagainya gitu. Tapi untuk klarifikasi sendiri kenal nggak sih? Ada yang kenal, ada yang enggak? Ada berapa nih? Iya. Kurang lebih dari satu lah. 5 mungkin ya. Lebih dari 5. Tapi saya pernah bikin nggak? Saya pernah bikin nggak? Iya, bisa dibilang ya gini ya, Mas Andri kenapa sih nggak merefleksi, mengevaluasi dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya? Kawin cerai kurang lebih 4 kali, itu kan itu bagi seorang manusia itu agak aneh ya, ada apa gitu. Dan alasannya itu kurang lebih sama dengan alasan mungkin bisa teman-teman lihat nanti di putusan cerai istri yang sebelumnya, kan bisa diakses ya secara online ya, nama Mas Andri, terus ini, terus ada alasan-alasannya kurang lebih sama. Jadi kenapa sih dari tahun ke tahun nggak mencoba menjadi pribadi yang lebih baik dengan kesalahan yang sama terus? Itu salah ya, kan dia bilang tadi dia mengkamuflase, dia yang pergi terlebih dahulu dengan memang ibunya sakit, terus abis itu agar supaya bisa keep in touch, entah lewat telepon, entah lewat WA, entah bertemu dengan wanita-wanita idaman lain itu. Terus beberapa hari setelah dia pergi, Nyai baru pergi. Karena apa? Karena dia udah trauma nih. Kenapa sih sakitnya si Mas Andri ini? Nyai bilang sakit ya karena nggak sembuh-sembuh. Kok terulang lagi gitu. Dan ngeblok ya karena dia udah trauma, sangat trauma. Gini ya, punya kesalahan, oke. Dan satu lagi yang digarisbawahi, dia menjawab kan, teman-teman media kan lihat ya, saya 24 jam bersama Nyai, kapan saya mau selingkuhnya, maksudnya gitu. Salah, dia nggak pulang ke rumah udah sering ya, jam 12 malam, jam 3 pagi, jam berapa. Awal-awal Nyai gondelin, Nyai masih bisa sabar, tapi lama-lama ya udah, entah itu dia membuat suatu suasana pertengkaran itu dibuat-buat agar supaya dia jam 12 malam bisa pergi, nggak pulang sehari 2 hari, dia tuh bodoh maksudnya ya terserah dia. Nyai udah capek hati gitu. Nah itu pengalian isu ya, itu nggak benar. Jadi satu hal lagi ya, Nyai agak ya, bukan itu penyebabnya. Udah jelas ya, tadi ada 2 poin, masih ada beberapa poin lagi nanti yang tidak bisa dibuka di sini. Nah tadi udah kekerasan verbal, kekerasan non verbal, dan ketidaksetiaan gitu. Oke, gini, sebelumnya Nyai menyampaikan di sini ya, setelah melihat rekaman dari preskon Mas Andri dan juga kuasa hukumnya, Nyai sangat keberatan. Mengapa ketika tanya jawab mengenai barang-barang peninggalan pusaka almarhum Bunda yang sangat Nyai cintai, mereka tertawa terbahak-bahak? Mengapa? Nyai tersinggung loh ya. Nyai sangat menghormati, teman-teman media semua tahu bagaimana Nyai sayangnya sama almarhum Mama bersama Pak Asgar, bersama tim kuasa hukum Nyai, karena tim kuasa hukumnya sama pada saat Nyai kasus narkoba. Hanya Bunda yang selalu setia dampingin Nyai naik pakai kursi roda setiap persidangannya. Luar biasanya sayangnya Bunda kepada Nyai. Dan Bunda memiliki barang-barang peninggalan pusaka dari almarhum Papa ke almarhum Bunda itu banyak sekali. Nyai mau, dan sebagai anak yang dipercayanya harus
membersihkan, merawat tanpa harus diritualkan lagi. Itu tolong digarisbawahi. Itu merupakan warisan. Jadi tolong Mas Santri dan tim kuasa hukumnya tidak boleh mentertawakan ibunya penting.